Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Berjumpa lagi bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi-pagi saya sudah beraktivitas teman-teman seperti biasa. Kali ini mulai beberes rumah dan rencana saya akan masak sarapan ketan dicampur dengan kacang hijau. Ini saya bikin sarapan itu untuk acara ngopi bersama ya teman-teman. JL ngopi bersama. Teman-teman kayak gitu juga nggak sih di lingkungan gangnya gitu kan, di lingkungan gang perumahannya? Karena kalau saya itu ya seperti itu ada ya teman-teman. Dan nanti biasanya diisi ada acara senam atau acara kerja bakti, ya pokoknya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita semua itu dalam satu gang itu ya siapa aja yang mau mengeluarkan makanan silahkan gitu teman-teman. Nah di sini saya mau bikin ketan putih dikasih kacang hijau dan juga nanti ada toppingnya kelapa parut. Yuk disimak aja videonya ya teman-teman. Nah sebelum saya memulai masak, tadi kan awal-awal itu lihat ya teman-teman ada ketan yang sedang saya rendam. Kurang lebih 15 menit ketannya saya rendam dulu ya teman-teman. Jangan terlalu lama, takutnya nanti lembek ya teman-teman. Nah nanti setelah nyapu saya langsung eksekusi aja. Karena kan sudah lumayan ya teman-teman ditunda sama bebersih rumah. Itu dia sudah cukup lah ya ketannya itu untuk kita rendam. Nah nanti kalau sudah bagus baru langsung kita kukus. Nah di sini saya baru mau coba ya teman-teman, mau menggunakan magicom kah atau saya kukus gitu ya teman-teman. Tapi di sini pun dikukus ada yang dengan metode langsung mentah-mentah dikukus ke pengukus atau mesti diaron dulu. Nah, kebetulan di sini saya ini baru pertama mencoba ya, teman-teman. Jadi belum ada pengalaman sama sekali bagaimana cara mengukus ketan yang bagus ya, teman-teman, agar tidak kelembekan atau bahkan apa ya, kalau bahasa saya tuh tretes gitu ya, kalau dimakannya itu masih ada butiran beras mentahnya gitu ya. Nah, itu pun saya juga agak khawatir teman-teman, kalau kebanyakan air takut kelembekan dan kalau kurang air pun takutnya neretes gitu ya bahasa saya ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja setelah bersih-bersih rumah, saya langsung ke dapur. Di sini saya sebelum ngukus ketannya saya ini dulu ya teman-teman, kukus dulu kelapanya. Ini saya menggunakan kamera depan ya teman-teman, mohon maaf. Jadi di sini posisinya seperti menggunakan tangan kiri padahal ini kanan ya teman-teman. Dan saya juga udah cuci tangan tentunya ya teman-teman karena saya kan habis beberes gitu. Nah ini saya pindahkan dulu ke wadah, tadinya saya pakai wadah ini tapi nggak masuk ya teman-teman, wadahnya terlalu lebar gitu kan. Akhirnya saya ganti dengan wadah yang bulat itu. Di sini juga jangan lupa dikasih garam ya teman-teman biar rasanya gurih, dan itu saya kasih daun jeruk. Karena kebetulan saya nggak dapat daun apa namanya teman-teman? Daun pandan ya. Jadi adanya daun jeruk, ya udah saya pakai daun jeruk. Nah, ini lanjut aja, saya mau aron dulu ya teman-teman. Karena saya agak-agak ragu ya teman-teman dengan metode yang langsung dikukus di pengukusnya ya teman-teman. Jadi karena saya belum pengalaman, saya banyak melihat inspirasi dari YouTube, dari TikTok dan sebagainya ya. Saya kan masak sekarang selalu melihat ya teman-teman dari resep-resep gitu kan, gimana caranya yang benar. Tapi kan itu ini kan ya di video gitu kan, gagal nggak gagalnya kelihatannya jadi aja gitu kan. Padahal kan nggak tahu aslinya apa itu kelembekan atau enggak kan. Nah ini jadi saya inisiatif aja, oh kayaknya di-aron dulu gitu seperti masak nasi gitu kan. Nah ini ya makanya saya aron dengan air santan ya teman-teman, dikasih secukupnya dan juga dikasih garam juga secukupnya. Jadi nanti ketannya rasanya gurih gitu teman-teman ya.
Nah, ini juga katanya bisa ditambahkan salam atau sereh gitu ya teman-teman, sesuai selera. Tapi karena ini menurut saya seperti dessert ya teman-teman, manis ya rasanya dan ada kelapanya, menurut saya kurang cocok kalau dikasih salam atau serai. Makanya saya ganti daun pandannya itu dengan daun jeruk, karena kalau saya kasih daun salam atau serai itu nanti aromanya seperti nasi uduk, itu lebih cocoknya untuk lemper ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini ditunggu aja teman-teman ya sampai mendidih dan dia sampai kalis gitu. Nih saya mau aduk dulu, dia sudah mulai ngebul dan saya di sini salahnya teman-teman ya, kenapa saya harus tambah lagi air gitu. Mungkin kalau air yang nggak saya tambah, tidak terlalu ini ya teman-teman, terlalu lembut gitu ketannya. Lembek benyek sih enggak ya teman-teman, nanti dilihat aja hasilnya. Cuma, jadi kayak yang terlalu lembut gitu teman-teman. Nah, ini lanjut aja selama saya menunggu ketannya itu airnya atau santannya, saya sambil dengan cuci piring, sedikit lah ya teman-teman, jadi biar nggak terlalu numpuk cucian piring gitu, karena kan kalau terlalu numpuk itu juga, jadi kesannya gimana ya teman-teman, kalau saya dapur sempit kemudian cuci piring nggak dicicil itu mumet teman-teman, rasanya penuh gitu ya di sinknya itu. Jadi sambil nunggu ketannya itu santannya mendidih, disambi dengan cuci piring. Jadi nanti ketannya matang, piringnya semua rapi, dapur rapi, nggak ada cucian piring yang banyak gitu selain nanti panci pengukusnya gitu teman-teman. Jadi saya tuh kalau masak itu pasti saya sambi ya teman-teman, ngapain gitu kan, atau misalnya bersih-bersih sambil nyapu seperti itu, kemudian sambil cuci piring atau cuci beras atau apalah pokoknya yang lainnya ya teman-teman. Alhamdulillah ini cuci piring memang sedikit ya, sisa bakas tadi aja. Tempat ketannya itu sekarang saya udah bersihkan. Di sini juga udah nggak ada piring kotor. Nah, langsung aja nanti balik lagi ke ininya ya teman-teman ya, ke proses masak ketannya ini. Nah, ini sudah mulai mendidih teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk agar tidak lengket di bawahnya ya teman-teman. Takutnya nanti kalau nggak diaduk, bawahnya lengket terus gosong gitu ya, khawatir. Ini sebentar lagi juga sudah selesai ini teman-teman ya, cepet ya ternyata. Ini namanya kalau di saya itu diaron ya teman-teman. Jadi ketannya itu diaron, jadi nanti tinggal aja dikukus dan sudah jadi gitu. Alhamdulillah prosesnya cepet ya teman-teman, tidak lama gitu, tidak makan waktu. Sebetulnya ada juga teman-teman yang menggunakan Magicom ya. Jadi kalau menggunakan Magicom memang lebih praktis, cuma saya belum berani mencoba, khawatir aja gitu teman-teman. Nah, ini alhamdulillah aronnya sudah set. Nah, itu saya kasih kacang hijau ya teman-teman, jadi biar warnanya semakin cantik ya. Nah, ini kelihatannya itu bagus ya teman-teman. Di sini juga sudah matang kelapanya, saya angkat. Kelapanya juga saya kasih daun jeruk biar aromanya makin enak. Nah, di sini saya tidak ini ya rekam ya teman-teman, saya masak kacang hijaunya. Kacang hijau itu kan keras, jangan lupa dari semalam itu kacang hijau sudah direndam ya teman-teman, dicuci bersih lalu direndam. Nah, paginya saya rebus setengah matang teman-teman ya. Direbus setengah matang kemudian diangkat, jadi dia tidak terlalu hancur gitu teman-teman, karena kan nanti setelah direbus ini juga kan kita mau kukus lagi kurang lebih selama 15 menit atau 20 menit ya teman-teman. Jadi intinya kalau dia tidak pecah itu cantik gitu kelihatannya ya teman-teman, cuma kan kalau terlalu mekar pecah itu jadi hancur gitu kelihatannya. Jadi walaupun dia masih butiran tapi dia matang dan lebih empuk ya teman-teman.
Ini saya masaknya itu kurang lebih 1 liter ya, karena ini kan masih coba-coba ya teman-teman. Saya seumur-umur juga baru kali ini masak, ketan seperti ini. Dan nggak pernah juga ada diajarin orang tua atau melihat orang tua saya bikin, nggak ya. Jadi saya ini otodidak sendiri dengan panduan melihat dari YouTube, dari TikTok lah, pokoknya sekarang banyak ya dari Instagram resep-resep seperti itu. Jadi lumayan membantu ya buat generasi muda emak-emak zaman now. Saya rasa kalaupun kita sibuk dengan kuliah atau kita nggak pernah masuk dapur sama sekali, kita sibuk bekerja, waktu gadisnya ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, sekarang tuh banyak sekali panduan-panduan masak atau resep-resep masak yang nggak bisa masak, insya Allah pasti bisa masak. Saya pun sama ya teman-teman, zaman gadis itu nggak pernah yang namanya saya masuk dapur. Bahkan nggak tahu sama sekali perbumbuan gitu kan, tapi naluri seorang ibu itu kalau sudah menikah itu akan keluar dan pasti ada keinginan untuk mencoba. Dan tentunya yang namanya perempuan itu memang kodratnya sebagai seorang ibu, istri, tidak mustahil ya, dia tidak bisa masak, pasti bisa masak asal punya keinginan, seperti itu. Ini saya tabur-taburi dulu daun jeruknya biar aromanya enak nantinya ya teman-teman, seger gitu. Itu sih selera ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah saya sudah ganti baju, sudah bersih-bersih. Selama mengukus ketan saya tinggal ke kamar mandi dulu ya, saya bersih-bersih badan saya. Nah ini tinggal aja saya angkat. Hasilnya seperti ini ya. Kelihatannya sih nggak terlalu lembek ya teman-teman. Cuma kayaknya lembutnya kelihatan, ya nggak tahu sih selera ya, karena ini kan dimakan orang banyak ya di gang rumah gitu. Ada yang bilang sedang, ada yang bilang kelembutan gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih teksturnya gitu nggak terlalu lembek yang banyak ya teman-teman. Kan banyak orang itu banyak ya anggap aja lah sebagai masukan gitu kan. Ini lumayan hasilnya ya teman-teman, 1 liter bisa lah untuk ramai-ramai. Ini saya pisah-pisahkan dulu daun-daun jeruknya biar nanti nggak ikut kemakan ya. Hasilnya cantik ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya saya bisa juga masak ketan pertama kali ini perdana teman-teman. Semoga pada suka ya nanti tetangga-tetangga saya. Karena sebetulnya kan kalau untuk masakan masih agak-agak minder saya ya teman-teman, karena di sini kan lingkungan saya itu mamah mudanya jarang, yang kebanyakan itu ibu-ibu yang sudah agak sepuh gitu, tentunya mereka udah pandai masak, punya pengalaman banyak gitu kan. Nah, di sini saya ambil sisi baiknya aja, saya kadang minta diajarin atau minta resep dari mereka, bagaimana cara masaknya yang benar atau bahan-bahannya apa aja, atau kalau misalnya masakan seperti yang gurih-gurih itu bumbunya apa aja, itu saya biasanya banyak korek dari mereka lah teman-teman. Karena jangan kita ambil sisi yang, "Oh saya kok diprotes," gitu, enggak. Kalau saya ambil sisi baiknya, oh saya ngaji mumpung, saya minta ajarin sama mereka. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.